Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riwana Sofiarmita. Saya dari kelas 647AH07. NIM saya 64231762. Saya ingin membacakan rangkuman dari tugas mata kuliah Manajemen Keuangan pertemuan 6, yaitu manajemen persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku barang setengah jadi maupun barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja karena 1. Jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. 2. Aktiva yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. 3. Tingkat likuiditasnya paling rendah. Lalu B. Macam persediaan perusahaan dagang, persediaan barang dagangan, yaitu perusahaan industri, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang C. Faktor penentu besarnya persediaan. Faktor-faktor yang menentukan besar persediaan, khususnya persediaan bahan baku, adalah lead time, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan, lalu frekuensi penggunaan bahan selama satu periode, lalu jumlah dana yang tersedia, dan daya tahan bahan persediaan. Yang D. Persediaan biaya optimal, yaitu dalam mengelola persediaan bahan baku ada dua jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal, yaitu 1. Biaya pesan atau ordering cost. 2. Biaya simpan atau carrying cost. Biaya pesan yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan meliputi biaya pemesanan proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan, pengecekan bahan dan penimbang, biaya penempatan bahan ke dalam gudang, biaya proses pembayaran. Biaya simpan atau carrying cost yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Biaya simpan ini meliputi biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan bahan di gudang, biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang akan disimpan, biaya asuransi dan biaya keusangan barang atau kadaluarsa barang, dan biaya penurunan kualitas atau obsolescence. Yang E. Economical order quantity. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis atau EOQ adalah jumlah kualitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya nominal atau jumlah pembelian yang optimal dalam dasar penentuan penimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Lalu syarat pembelian dengan EOQ adalah harga pembelian per unit konstan, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan, lalu kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Lalu ada EOQ dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang atau safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang sama dengan EOQ plus safety stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai 0. Reorder point yaitu titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang. Safety stock adalah batas pengamanan persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point adalah: yang pertama adalah penggunaan selama tenggang waktu mendapat barang atau procurement lead time, dan yang kedua adalah besarnya safety stock. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari penjelasan rangkuman manajemen keuangan pertemuan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.